Jenderal Gatot Nurmantio kembali muncul. Kali ini, dia kembali menyinggung kami, yang kerap dianggap sebagai kelompok berbahaya. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, menyampaikan pada orasi kebangsaannya untuk memperingati HUT pertama kami dan HUT ke-76 Republik Indonesia. Jenderal Gatot Nurmantio menyebut, sikap dan langkah kami memang tidak selamanya diterima oleh pihak-pihak terkait. Seperti diketahui bersama, lanjut Gatot, sikap kami lebih sering disalahpahami sebagai upaya yang dianggap mengganggu pemerintah atau menjadi lucu karena kami kemudian dicurigai sebagai kelompok yang berbahaya, ungkapnya. Menurut Gatot, kesalahpahaman dan kecurigaan itu membuat aktivis kami menjadi sasaran berbagai bentuk ancaman dan teror, termasuk penangkapan Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana. Menurutnya, aktivis kami di daerah dijadikan kambing hitam atas penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan lanjut Gatot, mereka dipenjara dalam proses hukum yang sangat dipaksakan. Khususnya, saya memberi hormat dan simpati yang tinggi atas pengorbanan para pejuang kami dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Yakin itu, ujarnya. Kendati demikian, Gatot mengaku bahwa para aktivis kami telah menyadari segala resiko tersebut. Oleh sebab itulah, lanjutnya, tidak ada kata gentar dan titik kembali bagi para aktivis kami. Karena apa yang kami perjuangkan sepenuhnya hanya demi rakyat nusa dan bangsa dan negara, tegasnya. Di lain sisi, penahanan Habib Rizik Syihab ilegal. Mereka yang zolimi Habibana akan menanggung akibatnya. Tagar penahanan Habib Rizik ilegal sedang trending di Twitter pada Jumat 20 Agustus sebagai bentuk dukungan kepada Habib Rizik yang kini masih di penjara. Beberapa netizen menilai bahwa Rizik sedang dizolimi dan para pelakunya akan mendapat ganjaran suatu saat nanti. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, paham atau tidak, mereka yang menzolimi beliau Habibana akan menanggung akibatnya. Penahanan Habib Rizik Syihab ilegal, kata Imam Syuhodo. Ada pula yang menilai bahwa pihak yang menzolimi Habib Rizik itu sebenarnya tahu mereka salah. Mereka tahu mereka salah, namun semakin gencar untuk menzolimi imam besar Habib Rizik Syihab, kata Nita 86. Ia pun mempertanyakan, mengapa mereka yang benar hanya terdiam, melihat dan mendengar imam besar dizolimi? Mana suara kalian yang ngaku cinta ulama? Tandasnya, dengan menyertakan gambar bertuliskan, bebaskan imam besar Habib Rizik Syihab. Ada pula netizen yang meyakini bahwa sekotor apapun permainan orang yang menzolimi Rizik, kebenaran akan tetap menang. Mereka juga meyakini bahwa suatu saat semua akan berjumpa di pengadilan akhirat. Sekotor apapun permainan kalian, kebenaran akan tetap menang di mata Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, kata Ohailau 212. Sehebat dan sekuat apapun kalian, hidup di bumi Allah tak akan bisa melawan pengadilan Allah. Sampai berjumpa di pengadilan akhirat, tambahnya. Seperti diberitakan terkini.id sebelumnya, Rizik Syihab diadili atas 3 kasus terkait pelanggaran protokol kesehatan prokes. Untuk kasus pelanggaran prokes di Petamburan dan Mega Mendung, Rizik telah menyelesaikan hukuman yang ditetapkan pengadilan. Oleh karena itu, pengacara Rizik sempat mengutarakan bahwa kliennya semestinya sudah bebas. Namun, pengadilan memutuskan bahwa pendiri Front Pembela Islam FPI itu masih harus ditahan. Hal itu karena untuk kasus pemalsuan hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik masih menjalani proses hukum yang berlangsung. Di lain sisi, majalah luar negeri soroti pemerintahan Jokowi. Anak buah Prabowo Subianto angkat bicara. Majalah luar negeri terkemuka, The Economist, belum lama ini menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu artikel mereka, nama Jokowi diplesetkan menjadi Jokohu.
lantaran dinilai berubah ketika dirinya menjanjikan adanya reformasi di Indonesia. Munculnya tanggapan media luar terkait pemerintahan Jokowi tersebut membuat anak buah Prabowo Subianto, anggota DPRD RI Fadlizon, keheranan dan mengutip ulang judul tersebut. Ini kata majalah terkemuka dunia ekonomis. Jokowi menjanjikan reformasi, tapi Jokowi sendiri yang berubah, ucap Fadlizon. Hal itu pun lantas membuat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berpendapat bahwa seseorang jadi mudah berubah karena telah memiliki kekuasaan. Orang memang berubah karena kekuasaan. Cuitan anggota DPRD Republik Indonesia fraksi Gerindra, Fadlizon, di dalam artikel The Economist tersebut, hal pertama yang dibahas dalam pemerintahan Jokowi adalah terkait permasalahan yang menimpa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di masa pemerintahan Jokowi, terjadi proses peralihan status pegawai KPK dengan tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan di dalamnya membuat pernyataan yang dianggap tak relevan. Salah satu pertanyaan yang dikutip oleh The Economist adalah perihal homoseksual yang sempat diajukan kepada salah satu pegawai KPK. Tidak hanya itu, The Economist juga menjelaskan bahwa pernyataan sensitif seperti hubungan seksual hingga ideologi pegawai dibahas dalam tes tersebut. Namun pada akhirnya, sebanyak 75 pegawai KPK malah dinyatakan tidak lolos, dan sebagian dari mereka dipecat dari pekerjaan memberantas korupsi. Padahal menurut mereka, permasalahan korupsi di Indonesia saat ini cukup serius, karena tak sedikit pejabat pemerintah yang melakukan korupsi dan merugikan negara. Bahkan menurut Lembaga Pengawas Transparansi Internasional, Indonesia menduduki indeks korupsi di angka 37 dari 100. Tingkat itu diketahui lebih rendah dari Brazil dengan 38 dan India di tingkat 40.